Pemirsa, berjumpa dengan saya Lela Rahmat di acara Dialog Nasional. Nah, kali ini saya bersama tim NTV berkunjung langsung di rumah Bapak Subangkit Adiputra ST, DPRD Bondowoso, Komisi 4 dari Partai Demokrat. Dan beliau sekarang sudah ada di sebelah saya. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Oke, apa aja nih Pak kegiatannya nih Pak? Untuk saat ini, Ya. kegiatan kita dari DPRD, kita minggu kemarin kita sudah melakukan studi banding, jadi ke Pasuruan. Kemudian insya Allah besok kita juga akan melakukan konsultasi di Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Dan ini untuk karir politiknya sejak kapan ini Bapak Subangkit? Nah, kalau terkait dengan karir politik, saya sebenarnya tidak ada tujuan keinginan untuk menjadi anggota DPRD. Kita dimulai di tahun 2009, Mbak. Di sanalah pada saat itu sebenarnya Bapak lah yang menjadi penggerak utama waktu itu. Saya sendiri jujur pribadi tidak ada keinginan cita-cita untuk jadi anggota DPRD. Oh gitu. Tapi akhirnya bisa jadi DPR juga, Pak ya? Nah, karena berjalannya waktu, Mbak, pada saat itu memang kebetulan waktu itu 2009 saya menikah 2003, Mbak. Jadi selama sampai 2009 kita menumpang di PMI, Mbak. Oh gitu. Pondok Mertua Indah. Iya. Nah, jadi saya tidak punya rumah, Di tidak rumah punya mertua mobil. ya? Gitu. Akhirnya saya bilang ke Bapak, seandainya saya nanti jadi, saya tidak punya rumah, tidak punya mobil, bagaimana? Nanti dikira korupsi. Itu saya bilang. Nah, iya. Akhirnya alhamdulillah rumah inilah yang dibuatkan oleh Bapak. Termasuk dengan mobil LGX sampai saat ini masih ada. Oh gitu. Sehingga itulah awal saya terjun di dunia politik. Sejak awal terjun di politik itu apa sudah dari Partai Demokrat, Pak? Dari awal saya sudah dari Demokrat ya. Karena Bapak kebetulan pengagung Bapak SBY waktu itu. Mulai jadi anggota DPR 2009 ya, Pak ya. Kira-kira jadi DPR Bondowoso sudah berapa kali nih Bapaknya nih ya? Alhamdulillah diberikan amanah sampai saat ini sudah masuk di ketiga periodenya, Mbak. Itu batasannya ada berapa periode sih, Pak? Kalau di kami, Iya. kami tidak ada batasan. Yang terpenting adalah kami dipilih dan artinya diberikan amanah oleh masyarakat. Oh gitu ya. Terus sekarang ini ada di komisi apa nih Bapaknya? Saya ada di Komisi 4 yang membidangi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian rumah sakit, termasuk Kesra, bagian Kesra. Bagian Kesra itu gimana, Pak? Masuk di kita juga BPBD, termasuk kemudian Perpus, itu masuk di kita. Banyak sekali, Pak ya? Banyak. Itu cara ngaturnya gimana itu, Pak, kalau barengan gitu? Kalau dalam pengaturan kita sudah dipandu, juga dibantu oleh pendamping di Komisi 4 sehingga semua tertata. Termasuk di sana juga Dinas Kesehatan, Pak. Banyak sekali ya bedanya. Banyak sekali, ya? ada 9 kalau tidak salah. Terus bagaimana nih Pak tanggapan Bapak melihat kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Bondowoso ini? Saya melihat di dunia pendidikan saat ini, ya khususnya di Bondowoso lah ya, kita memang terutama dengan kondisi pandemi COVID yang sampai saat ini masih belum selesai, ini membutuhkan penanganan yang serius, terutama kepada pelaksanaan tatap muka TM di sekolah-sekolah lembaga yang ada. Dan saya melihat di Bondowoso, alhamdulillah Dinas Pendidikan Bondowoso ini sudah sangat berupaya sekali sehingga dapat dilaksanakan TM baik di SD, SMP, kalau termasuk di TK juga kita sudah di Bondowoso sudah dilaksanakan. Oke, jadi semua sudah tercover ya. Okay. Terus untuk kegiatan sosial nih Pak, apa aja yang dilakukan saat ini? Sosial bagi pribadi ya Mbak? Sosial ya untuk masyarakat sini. Kalau sosial sebenarnya kita tanpa kita juga tidak menjadi anggota DPRD ya. Saya yakin setiap orang, setiap
manusia tentunya akan berusaha berbuat untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau saya sendiri ya walaupun tentunya tidak akan pernah sempurna dalam hal kita membantu masyarakat. Pasti masih ada hal yang kurang dan yang artinya juga tidak maksimal. Nah untuk saat ini saya melihat terutama di dapil kami sendiri ini banyak terjadi angin, Mbak, angin puting beliung. Oh Sehingga iya. mungkin Sempat ada korban kemarin, Mbak? enggak ada korban, Nggak cuma ada. Rumah roboh. kebanyakan rumah-rumah kena pohon. Iya, iya, rusak Dan ya. juga kemudian saya bersama dengan keluarga termasuk teman-teman ya dalam komunitas yang sama juga mengadakan santunan beras ataupun termasuk dalam khususnya sembako lah ya. Jadi ke anak yatim kita lakukan sebanyak mungkin. Iya, ya, sudah mungkin. Terus untuk sejauh ini apa saja Pak yang sudah dilakukan saat menjadi DPR? Kalau terkait apa yang saya lakukan, kembali lagi tentunya kita tidak akan pernah sempurna, Mbak. Iya. Namun yang pertama saya hanya berusaha untuk bermanfaat Berusaha bagi dulu ya. siapapun. Nggih. Dan itu pun baik kecil ataupun besar, Mbak, dalam skala. Saya ambil contoh salah satunya adalah saya kadang disebut Dewan KTP, Mbak. Dewan KK, Dewan Akte Kelahiran. Karena proses jadinya saya dari awal memang kami sangat membantu sekali terhadap proses pembuatan admin dukcapil. Jadi kami langsung ke Dispenduk dan kemudian bila mana akte KK ataupun KTP selesai, itu bila mana saya sempat, saya antar sendiri ke rumah yang bersangkutan. Kok nggak nyuruh orang gitu Pak? Kan Bosan. banyak ajudan sebenarnya ya. Jadi memang ini saya lakukan. Memang sengaja. Saya lakukan untuk mengurangi ketidaksempurnaan saya. Karena jujur, jadi apapun, apalagi saya 3 periode nih, saya tidak akan pernah bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat, termasuk warga, gitu, berupa program atau kegiatan. Tidak mungkin. Saya bantu mereka rombong, saya bantu mereka mesin jahit, saya bantu mereka hand tractor, saya bantu mereka gorengan, etalase, tapi masih lebih banyak yang tidak mendapatkan. Nah, dari situlah saya terinspirasi cara saya untuk mengurangi ketidaksempurnaan adalah melayani mereka, termasuk walaupun kadang gimana ya, penilaian orang loh kok mau ngurusin ya. Apa itu sengaja dilakukan agar Nggih. lebih dekat dari rakyat, lebih Nggih. dekat sama rakyat gitu Nggih. ya. Iya. Pak, ini di belakang saya banyak sekali loh penghargaan, piala juara 1, apaan ini? Ini piala apa aja sih Pak? Ini adalah sejarah bagi kehidupan saya, dan dari sinilah pula saya bisa seperti saat ini sekarang, Pak. Ini semua adalah dari sepak bola, Pak. Berarti emang hobi ya bermain bola ya? Hobi, bukan sekedar hobi, juga menjadi kehidupan bagi saya. Sampai saat ini? Sampai saat ini saya tetap berada di jalur sepak bola nggak ada matinya. Dan saya dulu, mohon maaf, saya kuliah, saya cari makan dari sepak bola. Oh iya. Pak, sepertinya ini menarik ya, membahas tentang iya. hobi serta Iya. kehidupan tentang bola dari Iya. Bapak Subangkit ini. Tentunya kita akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut, tetaplah di Dialog Nasional. Oke.
Pak, kembali di Dialog Nasional bersama saya Lela Rahmat dan Bapak Subangkit Adiputra ST. Ya Pak, tadi kan kita membahas masalah bola ya. Kayaknya menarik sekali nih karena di belakang saya ini banyak sekali penghargaan. Kebanyakan emang bola semua nih Pak. Bola semua. Apa nggak ada trofi lainnya kan? Nggak ada, sepak bola Sepak semua. bola semua. Oh, iya. Pertama kali dapat penghargaan yang mana nih Pak? Saya pertama menjadi juara satu di tahun 89. 89. Sehingga kami, nama dari klub kami Grandpes 89. Grandpes 89. Dan ini itu masih cekeran Mbak Lela. Oh, cekeran. Jadi kita nggak pakai sepatu. Baru tahu ya saya sepak bola Jadi bisa cekeran, kita masuknya itu berdasarkan ukuran tinggi. Jadi pakai masuk boleh main. Kalau lewat tingginya nggak boleh main. Itu pertama kita. Jadi rata-rata sama ya tingginya ya pemainnya? Iya, rata-rata sama. Oh, emang di seperti itu. Ini apa? Ini adalah divisi 1 tahun 2015. Kita menjadi juara 1. Yang mencuri pandangan saya ini tadi ini ya, sama karena itu. seperti champion. Dan ini juga juara divisi utama di Bondowoso. Ini banyak dari Banyuwangi, saya banyak juga. Termasuk di Jember, Banyuwangi, Bondowoso. Tapal kuda ya? Tapal kuda. Ke Jawa Timurnya nanti, we. Oh ya Pak, sejak kapan nih Pak main bola Bapaknya? Saya sejak SD sudah main bola, Mbak Lela. Sejak SD, terus mengikuti pertandingan itu? SD SMP sudah kita bermain bola dan saya menjadi pemain Persibu Bondowoso Suratin itu di tahun 90, 91, 92. Kita sudah menjadi pemain U17 waktu itu. Jadi selama 3 tahun berturut-turut kami dari Tamanan ini ada 3-4 orang yang membela Persibu Suratin Bondowoso. Suratin Bondowoso. Kenapa kok memilih sepak bola Pak? Sebenarnya hobi saya adalah bulu tangkis sama catur. Namun catur ini dengan bapak saya kurang diperbolehkan waktu itu. Karena khawatir katanya kecanduan. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, kalau badminton, karena di sini jarang, sehingga kalau latihan saya ke Bondowoso, Mbak. Akhirnya carilah saya olahraga yang di sini ada, yang tidak perlu ke Bondowoso. Itulah sepak bola. Akhirnya saya di sana memilih sepak bola, dan dari sepak bola lah, ya akhirnya saya bisa menjadi seperti saat ini. Memang pernah kita 2007 kita sudah berhasil sampai ke Kerawang. Saya waktu itu sudah menjadi asisten, Mbak. Dari asisten, kemudian kita karena ada masalah kita pulang, dan terus sampai saat ini, ya saya juga sekarang menjadi ketua ASKAP Bondowoso, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Bondowoso. Sejak kapan tuh Pak? Sejak tahun 2019 sampai saat ini. Dan di sini saya juga mohon maaf karena adanya pandemi COVID ini kita tidak bisa melaksanakan kompetisi internal, Mbak. Karena berbenturan tentunya dengan artinya kesulitan terkait dengan izin. Sehingga jujur pembinaan kami 2 tahun terakhir ini agak terhambat. Namun kami tetap berusaha melaksanakan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita kan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Mbak. Nah, kita putar hanya beberapa hari untuk terutama kelompok usia 13 dan U15. Kalau yang dewasa, yang internal dewasa, kami mohon maaf, kami tidak bisa memutar kompetisi karena terhambat dengan adanya izin dari Polres. Polres, gitu. Gitu. Harus ada izin Polres dulu ya? Karena resmi itu, Mbak. Berarti sekarang ini karena kan masih tahap pandemi, mungkin sudah turun levelnya, tapi untuk permainan sepak bola sudah nggak seperti dulu lagi ya? Maksudnya pandemi kan masih ada. Masih ada. Cuma dalam hal kita pelaksanaan secara resmi, kita tetap harus ada izin dari kepolisian. Dan kita mungkin seperti Liga 1, 2, 3 mau melaksanakan tanpa penonton, tentunya kami tidak bisa menjamin, Pak. Karena lapangan kami tidak ada temboknya,
pasti sudah ada penonton. Jadi itulah yang membuat kami juga mohon maaf kepada rekan-rekan seluruh klub di internal di Bondowoso, karena kami masih belum bisa memutar kompetisi internal ini. Ya mudah-mudahan tahun depan lah. Amin. Kita pandemi sudah selesai, varian baru Omikron tidak sampai di Indonesia, walaupun sudah ada tapi mungkin berapa orang, mudah-mudahan tidak melebar. Iya, amin. Sehingga bisa menjadikan kebijakan baru dari kepolisian untuk kita dapat melaksanakan kompetisi internal. Terus Pak, ada berapa klub sepak bola ini Pak di Bondowoso? Secara resmi, klub divisi utama itu ada 10. Kemudian klub divisi 1 ada 10. Klub divisi 2 ada 10. Jadi utama 1, 2. Klub divisi 3 ini sekitar 30 lebih, Mbak. Jadi 30. Jadi sekitar 60-70 klub lah. Dan kami barusan, alhamdulillah Mbak, kami walaupun tidak ada kompetisi internal, Mbak, kita memberikan bantuan setiap klub 1 set kostum dari ASKAP. Setiap klub itu, Mbak. Baik dari yang terdaftar di ASKAP, juga mungkin ada yang tidak terdaftar, tapi memang benar-benar ada, kami bantu 1 set kostum. Dimulai tahun 2020 dan 2021 kita melaksanakan program itu, Mbak. Sebagai paling tidaklah sebagai mengurangi kekecewaan rekan-rekan klub ataupun insan bola di Bondowoso. Lalu upaya apa nih Pak untuk meningkatkan sepak bola? Upaya yang dilakukan tetap akan kami lakukan secara maksimal, Mbak. Yang pertama, tentunya kembali lagi kami akan berkoordinasi dengan KONI selaku induk cabur ASKAP. Di sanalah upaya pertama kita adalah bagaimana kita menyampaikan kebutuhan, proposal kita kemas, kita berikan kepada KONI. Dan kebetulan dari sini kita kedepannya tahun 2022 kita juga menghadapi agenda Porprov yang ke-7, Mbak. Kebetulan tuan rumah Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember. Tetap Tapal Kuda ya Mas? 4 kabupaten menjadi tuan rumah. Dan inilah menjadi kinerja atau target kerja kita terdekat. Dan yang kedua, tentunya yang kita lakukan adalah menyolidkan konsolidasi antar klub dan juga pengurus itu sendiri, Pak. Jadi kalau kita sudah kompak dengan kondisi apapun, insya Allah kita bisa masih bersama-sama membuat persepak bolaan Bondowoso ini menjadi lebih baik, Pak. Oke, lalu harapan apa terhadap sepak bola Bondowoso ini? Bisa disampaikan ke pemirsa di rumah, Pak. Oke. Kalau harapan saya terhadap persepak bolaan Bondowoso, yang pertama adalah kita ASKAP Bondowoso dapat mencetak potensi yang ada, terutama dari usia dini, dengan tujuan agar kita dapat kembali menciptakan pemain-pemain yang dulu dari Bondowoso yang sangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang salah satu contohnya adalah Sugianto, beliau adalah di PSIS, terakhir di Perseda Denpasar. Kemudian yang kedua Anton Wahyudi, juga dia PSIS. Dan banyak yang lainnya juga. Kemudian yang harapan berikutnya ya saya berharap Bondowoso ini klub Liga 3-nya bisa dapat lebih berkiprah lagi di tahun depan. Dan yang terakhir, semoga semua insan sepak bola di Bondowoso dapat
bersama-sama untuk membuat Bondowoso menjadi lebih baik lagi. Terus untuk Bapak Subangkit nih ya, apa nggak ada nih Pak sebuah keinginan untuk punya stadion yang standar gitu? Nah ini. Tentunya saya Mbak, dari saya menjadi anggota DPRD 2009, sejak saat itu pula saya menyampaikan di pandangan fraksi kami, di fraksi kami terkait dengan kondisi Stadion Magenda yang sangat memprihatinkan. Jadi sejak itu setiap tahun kami sampaikan. Dan saya tidak bosan menyampaikan hal itu. Dan walaupun barusan alhamdulillah sudah ada perbaikan terkait dengan tribun, Mbak. Ya walaupun masih belum maksimal secara global, tapi paling tidak sudah ada langkah dari pemerintah pusat waktu itu. Dan harapan saya tentunya mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso bisa bekerja sama dengan Menpora melalui Disparpora sehingga dapat terrealisasi stadion yang kami harapkan. Oh, itu. Karena miris sekali memang, Mbak. Ya ini kita memang butuh ya sebuah stadion yang standar ya untuk para pemain nantinya. Terus untuk membagi waktu nih Pak ya antara politik dan sepak bola ini gimana? Apa nggak kelabakan Bapak Subangkitnya? Kalau kita sebenarnya mau dibuat sibuk, ya bisa sibuk saja. Tergantung kita sendiri sebenarnya. Mau dibuat santai, kita santai. Artinya, dan dalam hal pembagian waktu, kalau masyarakat, saya yakin kalau sudah kenal kita, pastinya tahu kapan waktu. Misalkan saya ambil contoh gitu. Saya kalau sore sudah di lapangan, Mbak. Biasanya walaupun di lapangan, tetap kita kalau bila mana ada konstituen, kita tetap melayani. Artinya kita keluar ke lapangan. Dan kebanyakan teman-teman konstituen itu waktu kita adalah pagi sampai sebelum waktu sepak bola dan setelah maghrib. Artinya saya alhamdulillah saya bisa membagi antara olahraga dengan waktu untuk bertemu dengan konstituen, karena dengan olahraga itulah juga bisa kita tetap terjaga silaturahmi dengan teman-teman, Mbak. Oke, cukup seru dan menarik ya obrolan kita barusan terkait sepak bola. Nah pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih di Dialog Nasional bersama saya Lela Rahmat. Nah, Bapak, ini saya penasaran ya mulai tadi ya. Bapak kan dulu kan terlahir dari keluarga sederhana, ya. Terus kok bisa ya melangkah untuk menjadi seorang anggota DPR itu gimana ceritanya, Pak? Ceritanya saya dari awal dulu ya, Mbak ya. Iya. Waktu saya lahir, keluarga kami pada saat memang parah-parahnya terkait dengan ekonomi. Jadi kenapa saya dinamai bangkit ya Mbak ya? Karena harapan keluarga itu adalah dengan lahirnya saya bisa membangkitkan kembali ekonomi juga nama baik keluarga pada saat itu. Dan berjalan dari sana, kadang saya terinspirasi sekarang juga lagunya Danar. Dulu itu sangat menyentuh sekali kepada perjuangan hidup saya. Saya sering
waktu kecil disakiti, dihina, itu sudah menjadi makanan. Dan dari situlah saya terbentuk karakter yang insya Allah lebih baik, Mbak. Saya nggak mau hal ini terjadi gitu, Pak ya. Nah, artinya saya kadang ke teman-teman, dari keterbatasan yang kita miliki, pasti ada kelebihan yang akan kita miliki juga. Jadi jangan menyerah dengan keadaan, Mbak. Saya dari kecil sudah jualan, Mbak. Jualan kembang api, jualan mobil-mobilan di sekolah. Dan ini ada yang sangat menyentuh sekali. Ini raket nih. Oh iya. Ini raket saya sekolah SMP digadaikan untuk mendaftar kepada SMP 2. Kalau raket itu laku berapa, Pak? 150 waktu itu digadaikan. Karena memang bagus raket ini. Ini punya bapak ya. Buat daftar di SMP 2. Tapi akhirnya dibeli kembali raketnya ya? Hanya ditebus kembali. Dan perjalanan waktu, Mbak, SMA, Mbak, kembali raket ini menyelamatkan saya menjadi perantara untuk daftar di SMA 2 Bondowoso. Digadaikan lagi? Digadaikan 350. Jadi dari situlah saya kadang terenyuh melihat perjuangan dari adik-adik. Ya, makanya saya melihat kadang teman-teman sekarang, nyaman, enak sampean Pak Bangkit, enak sekarang. Sampean jangan lihat sekarang, tapi sampean lihat prosesnya gitu. Nah, dari perjalanan waktu, kuliah pun saya hanya minta ke orang tua, saya cukup untuk bis ke Surabaya. Di Surabaya pun yang menghidupi saya, menafkahi saya, ya ini Pak, dari sepak bola. Saya bisa main ke Madura, ke Jogja, Semarang, Pacitan, Tuban, Ponorogo. Dari bola akhirnya lari ke politik ya? Saya bisa makan. Jadi saya pulang habis kuliah 2 tahun 2000, saya 1 tahun menunggu wisuda juga kuliah. Saya di Untak, Mbak. Untak di Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. 1 tahun di D1 pasti ITS. Kemudian saya pulang ke sini, saya langsung kerja sepak bola waktu itu, Mbak. Di Bali, Mbak. Dengan membawa ijazah. Ya, artinya di sana juga kita juga prosesnya sangat keras sekali. Kita tidur di garasi mobil, ya kita sudah alami semua. Sampai pernah dari terminal, Mbak, nggak ada uang, kita jalan kaki ke mes kita. Nah, jalannya waktu, kemudian tahun 2001, kemudian saya pulang ke sini. Yang sebelumnya saya sudah masuk di seleksi di Persib, Mbak, waktu itu dengan Cak Ansori ya, dan teman-teman yang lain. Kemudian saya kembali tidak berjodoh dengan sepak bola karena membantu orang tua di sini dan kerja tembakau, Mbak. Dari situ saya kerja tembakau terus, alhamdulillah. Dan ibu saya meninggal di tahun 94. Saya waktu kuliah pertama, beliau meninggal. Akhirnya saya setiap minggu kuliah mesti pulang ke sini, Mbak, karena adik-adik saya masih ada 2 orang. Nah, di tahun 2009 itulah Bapak menyarankan saya untuk menjadi DPRD. Saya tidak ada niatan, Mbak. Berarti yang menyarankan awalnya Bapak ya? Bapak. Saya ya? tidak ada niatan untuk menjadi DPRD untuk ke arah ini saat ini, tidak ada sama sekali, Mbak. Dan itu pun awal saya sampaikan, saya tidak punya apa, saya mobil tidak ada, saya rumah tidak punya, numpang di PMI, ya, Pondok Mertua Indah, Mbak. Jadi itu yang saya sampaikan ke Bapak. Ya, untuk masuk dunia politik nih Pak ya, bagaimana? Awalnya, terus bagaimana cara Bapak merayu warga ini, Pak? Kan kita pengen tahu ini prosesnya seperti apa. Sebenarnya kalau dari situlah kemudian saya mendaftar, saya mungkin cara saya mungkin beda dengan yang lain, Pak. Saya door to door, jadi dari rumah ke rumah, Mbak. Saya ingat betul pada saat periode pertama saya membawa rokok saya berikan ke tuan rumah, saya bantu untuk menyalakan. Setelah pulang,
rokok ini saya ambil lagi, Pak. Itu yang periode pertama, Pak. Kenapa Terus, udah ambil lagi, Pak? Mohon maaf, karena semua karena keterbatasan. Oh iya. Jadi banner aja mohon maaf Mbak, mungkin segini ya, segini mungkin. Kecil ya? Kecil Mbak. Jadi kadang teman saya yang di depan rumahnya dia pasang, saya yang ke rumahnya, door to door. Terus Mbak, dari jam 9 pagi sampai jam 11, jam 12 itu. Saya terus jalan setiap hari waktu itu. Dan beda dengan yang kedua, bedanya hanya rokok itu saya tinggal. Kalau di awal, periode pertama, saya ambil lagi rokok itu. Yang kedua, saya tinggal. Alhamdulillah Mbak, dengan amanah yang seperti itu, artinya saya menjadi DPRD itu murni dari masyarakat. Dan semakin membuat saya merasa punya tanggung jawab yang besar kepada mereka. Dan saya hanya berusaha untuk menjalankan amanah dengan yang baik. Mungkin dengan yang ketiga, jujur, saya lebih murni periode yang pertama sama kedua jadinya. Kalau yang ketiga, kita di daerah basis, kita tetap menggunakan atau mempertaruhkan perilaku saya, sikap saya kepada masyarakat. Kalau saya cocok ke jenengan, saya mohon dibantu dengan ikhlas. Seandainya saya tidak cocok, monggo jenengan boleh pilih yang lain, tapi jangan karena sesuatu. Itu saya sampaikan, Pak. Artinya jangan karena uang, jangan karena apapun itu, gitu, Pak. Ya Alhamdulillah, terutama di lingkungan kita sendiri, amanah itu tetap diberikan kepada saya. Jadi kembali di sini saya sangat terima kasih sekali kepada masyarakat, ya khususnya kepada Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan amanah ini kepada saya, dan juga keluarga, sahabat, juga rekan-rekan semua. Dan itu pun dalam proses 3 periode. Saya menyadari, Mbak, saya tidak mungkin sempurna, Mbak. Saya mohon maaf kepada semua masyarakat, khususnya di dapil saya. Iya, hal tersebut kan sudah dilakukan dalam 3 periode dengan cara yang sama, Pak ya. Iya. Kemudian apa sih Pak efek money politik saat melakukan strategi itu? Sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan di teman-teman. Yeah. Saya melihat memang masyarakat sekarang pragmatis sifatnya itu. Jadi mereka ada dana itu ya. Melihat yang hanya sesaat. Kita saya sampaikan edukasi itu ke teman-teman masyarakat. Mudah-mudahan lah kedepannya masyarakat semakin cerdas. Karena ya memang kadang disampaikan sudah zamannya seperti ini, Mbak. Kadang ya baik saja tidak cukup, program saja tidak cukup, uang saja tidak cukup. Nah, sehingga tiga poin ini menjadi satu kesatuan untuk menuju kesuksesan seseorang, Mbak. Tapi saya kadang dengan menggunakan money politik yang jor-joran, kadang-kala menurut saya sebenarnya merendahkan martabat yang diberi. Ya, kadang sampai perorangan dikasih, ada yang ngasih uang, sembako, banyak cara yang dilakukan. Ya. Jadi misalkan diberi 200, 100 itu nilainya adalah 5 tahun, Mbak. 5 tahun, 100, Mbak. Nah ini kadang mudah-mudahan ada perubahan di cara pandang masyarakat. Jadi dalam hal mencari figur atau memilih pemimpin. Lebih berhati-hati lagi ya. Oke, semoga. Bapak, ini ada berapa anggota DPRD dari Demokrat di Bondowoso ini, Pak? Untuk periode 2019-2024 kita ada 2 anggota DPRD dari Partai Demokrat. Sebelumnya 2009 sampai 2014 kita itu ada 3, Pak. Kemudian 2014-2019 kita ada 3. Sekarang ada 2 kita dengan Bapak Ferry di Dapil 1.
Lalu bagaimana tanggapan Bapak ya melihat kondisi politik yang ada di Bondowoso ini? Kalau kondisi politik itu sebenarnya kan dinamis, Mbak. Kadang tidak perlu butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kadang 1 hari pun kondisi politik dapat berubah. Namun secara pribadi tentunya harapan saya kepada diri saya sendiri, termasuk kepada Partai Demokrat, mudah-mudahan ke depannya di 2024 dapat memberikan warna lebih banyak lagi. Artinya tentunya harapan kita mempunyai fraksi tersendiri. Sehingga dengan kita mempunyai fraksi tersendiri dari Partai Demokrat, ini dapat lebih banyak memberikan warna juga manfaat. Gitu, Mbak. Pemirsa tetaplah di Dialog Nasional, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Dialog Nasional bersama saya Rela Rahmat dan di sebelah saya masih ada Bapak Subanggit, anggota DPRD Bondowoso. Nah Pak, ini segmen terakhir Pak ya. Apa ini harapan Bapak mengenai wisata, pendidikan, dan olahraga yang ada di Kabupaten Bondowoso ini Pak? Segmen terakhir ya? Iya, segmen terakhir. Yang pertama harapan saya di bidang wisata, di mana mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso dapat memaksimalkan destinasi wisata di Bondowoso, karena kita ketahui banyak sekali, termasuk mohon maaf mungkin Kawajen, terus Batu Soon ya, kemudian juga Tancak Kembar, kemudian banyak sekali destinasi wisata, kemudian termasuk Pemandian Tasnan, di mana ini bisa juga ditingkatkan ataupun dimaksimalkan kepada izin geopark, Mbak. Karena dengan adanya kita memaksimalkan izin geopark, insya Allah secara multi efek dampaknya sangat besar sekali kepada termasuk khususnya di dunia wisata. Ya. Kemudian yang kedua, di dunia pendidikan harapan saya dengan kondisi yang masih pasca pandemi ataupun nanti tahun 2022 kita tidak tahu apakah masih pandemi ini ada atau tidak. Namun tentunya setiap kebijakan yang ada itu sudah merupakan atau mempunyai dasar referensi dari pasca pandemi atau pandemi itu sendiri. Sehingga dengan kondisi apapun pendidikan harus tetap jalan. Karena ini adalah membentuk karakter meskipun itu belajar daring Pak ya? Anak didik kita nggih. Karena kalau jujur, kalau daring sentuhan secara tidak langsung dari guru kan tidak ada. Artinya maaf, sentuhan langsung dari guru kepada murid tidak ada. Ya, inilah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sentuhan langsung guru kepada anak didik kita. Kalau secara daring, Mbak. Ya. Tapi daripada enggak, mending daring ya. Daripada enggak mending daring ya. Namun harapan saya tetap ada sentuhan langsung dari pendidik kepada murid-muridnya, Pak. Karena inilah awal dari, kalau menurut saya sebenarnya kita tidak mencari murid yang pintar, tapi adalah cari yang punya akhlak yang baik. Itu yang pertama. Karena dari akhlak yang baik ini insya Allah kepintaran akan mengikuti, Pak. Tapi daripada pintar tapi akhlaknya kurang baik, ke gurunya kurang ajar ya, ke orang tuanya kurang berbakti, menurut saya ini malah gagal kita. Oke.
Kemudian yang ketiga terkait dengan olahraga, nah ini yang sangat penting sekali Mbak, karena ini menyangkut juga dari saya sebagai pelaku olahraga di Bondowoso. Yang pertama tentunya harapan saya adalah mohon lebih diperhatikan terkait dengan Stadion Magenda Bondowoso. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso tentunya tidak akan sanggup dengan dana yang ada di APBD Kabupaten Bondowoso, mungkin tidak akan sanggup Pak. Tentunya dicarilah terobosan kepada Menpora. Harapan saya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan agenda kita ke depannya, mudah-mudahan ada lebih perhatian khusus kepada KONI terkait dengan agenda Porpov ke-7 yang kita menjadi tuan rumah Bondowoso. Jadi jangan artinya karena kita menjadi tuan rumah tapi tidak ada perhatian secara khusus oleh pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang tentunya akan juga membawa hal yang kurang baik kepada kontingen kita. Jadi mungkin itu saja. Ya, semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak Subangkit ini segera terrealisasi Pak. Terima kasih sudah hadir dan sudah berkenan menerima kami di rumah Bapak di acara Dialog Nasional. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Dialog Nasional hari ini. Saya Lana Rahmat pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.